Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ihsan. Aku dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Di sini aku akan ngejelasin tentang personal development nih teman-teman, untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu personal development? Nah, di sini Ihsan insya Allah akan mengupas sedikit tentang personal development itu seperti apa sih, terus bagaimana sih potensi diri kita, terus ada sebuah karakter yang kita tidak boleh punya karakter tersebut, terus bagaimana proses pengembangan diri, terus yang di akhirnya nanti kita akan membuktikan kekuatan pikiran dan emosi. Nah, dimulai dari pengertian personal development tersebut nih teman-teman. Teman-teman tahu belum nih pengertian personal development? Nah, di sini saya akan jelasin sedikit ya. Personal development itu atau pengembangan diri lah istilahnya adalah meningkatkan seseorang baik lahir maupun batin untuk bertumbuh hidup kepada yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa orang yang dari sebelumnya baik ke yang lebih buruk mungkin itu juga merupakan proses pengembangan, namun pengembangan yang negatif. Nah, di sini dari sisi ini personal development ini adalah proses dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi ranah positif lah istilahnya. Nah, kita sudah mengetahui nih apa personal development itu. Sebelumnya Isan mau tanya nih teman-teman. Teman-teman punya potensi diri nggak sih? Ayo jawab. Nah, kebanyakan orang tidak tahu potensi dirinya. Dan banyak orang juga berpikir bahwa mereka itu tidak punya potensi diri. Tidak punya potensi diri. Apa sih potensi diri saya? Saya hanya seorang yang biasa, tidak punya potensi diri dan lain sebagainya. Jadi pemikiran yang salah, teman-teman. Tentunya semua orang pasti mempunyai potensi diri. Namun mereka tidak pandai untuk mengolahnya. Mereka tidak pandai untuk menggali potensi diri tersebut. Nah, bagaimana sih caranya gitu, untuk bisa kita mengetahui potensi diri kita itu seperti apa? Nah, yang pertama, kita harus bisa menjadi diri sendiri. Kebanyakan orang ingin dilihat orang-orang itu orang yang sangat perfect, orang yang sempurna, dan lain sebagainya. Kita tidak menjadi diri sendiri. Kita hanya bisa mendirikan orang lain. Tentunya hal tersebut tidak akan menimbulkan efek nyaman, efek happy pada diri sendiri. Nah, pokok yang paling penting yang harus diingat untuk bisa menjadi diri sendiri adalah bangkit untuk mengatasi diri dari pesimis dan minder. Kegagalan itu emang sulit untuk dilupakan. Namun dengan hal tersebut justru malah memberikan banyak pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, usaha menjadi diri sendiri adalah satu-satunya gitu untuk bisa menerima diri apa adanya saat berbuat salah atau kegagalan, dengan menerima kelemahan diri, terus berdiri di atas kaki sendiri untuk mengubah masa sulit menjadi kesempatan untuk terus berbuat kreatif. Nah, Isan punya tips nih. Ini ada tips yang Isan kutip dari beberapa referensi, tentunya dari buku dan sumber-sumber terpercaya insya Allah. Bagaimana sih kita bisa merealisasikan impian dengan cepat? Salah satunya yaitu faktor fokus kita. Fokus masa depan yang diimpikan. Bagaimana kita bisa fokus jika kita juga tidak mengetahui diri kita sendiri atau belum bisa menjadi diri sendiri? Kita hanya bisa menirukan orang lain dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa fokus? Nah, berusaha untuk bisa fokus. Yang selanjutnya, yakin dan percaya bahwa kita bisa 100%. Nah, keyakinan ini adalah faktor yang utama, hal yang utama untuk bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Sesuatu yang tidak mungkin dalam hidup ini gitu seringkali itu
ya sesuatu yang belum kita coba. Kalau misalkan kita coba, ya nantinya akan bisa berproses juga gitu. Nah, yang selanjutnya lakukan apa saja yang sesuai dengan keinginan. Nah, dengan melakukan apa yang kita inginkan, kita akan happy. Kita akan happy dalam menjalankannya. Beda lagi dengan paksaan. Dipaksa dari orang lain. Kita juga dalam mengerjakannya gitu. Kita juga dalam mengerjakannya tentunya pasti juga dengan paksaan juga, tidak melaksanakan kegiatan tersebut dengan happy. Nah, yang selanjutnya, selesaikan apa yang telah dimulai. Ya kalau sudah dimulai, ya harus diselesaikan. Jangan kita lari dari tanggung jawab tersebut. Yang selanjutnya, mulailah sekarang. Saat ini juga. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, teman-teman. Semangat terus. Nah, yang selanjutnya, segera action untuk memulai apa yang telah direncanakan. Jika kita telah merancang ide, gagasan, dan lain sebagainya untuk kita bersama merancang untuk sukses di masa yang akan datang, kita mulai action dari sekarang. Orang sukses bukanlah orang yang hebat. Ingat, orang sukses bukanlah orang yang hebat. Mereka adalah orang yang selalu take action dalam memulai lebih awal gitu. Dan mereka itu adalah orang yang lebih maju gitu. Orang yang selangkah lebih maju daripada kita. Jadi yuk kita mulai action dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Selanjutnya adalah tidak ada batasan. Batasan itu sifatnya netral. Ada di dalam pikiran kita, ada di dalam pikiran kita sendiri. Banyak orang berpikir bahwa mereka tidak cukup cerdas, tidak cukup pintar, tidak cukup kreatif, atau kurang berbakat gitu. Alas apa mereka bisa berpikir seperti itu gitu. Namun kenyataannya bahwa sebagian besar mereka keyakinannya itu tidak berdasar pada dunia nyata. Tugas kita hanyalah berikhtiar loh teman-teman untuk bisa mewujudkan keinginan tersebut. Yang selanjutnya itu harapan yang terbaik. Orang-orang sukses tentunya memiliki beberapa ciri. Salah satunya yaitu berupa sikap ekspektasi diri yang positif. Mereka akan mengharapkan sukses lebih daripada gagal. Mereka memandang kegagalan itu hanyalah sebagai manfaat gitu. Dari pengalaman tersebut yang akan dijadikan acuan untuk bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Proses pengembangan diri. Bagaimana sih proses pengembangan diri itu? Yang pertama, kita berjuang untuk melawan diri sendiri dulu, teman-teman. Ya, memang benar sekali. Musuh yang paling dekat dan berbahaya tiada lain hanyalah diri kita sendiri. Yang lebih mengerikan lagi, musuh itu seringkali tidak terlihat. Kalau misalkan sekalipun terlihat, mungkin kita akan menyukainya karena memang wujudnya mirip-mirip kita sendiri. Perjuangan melawan diri itu sangat luar biasa sekali godaannya. Tentunya kita harus bisa melewati godaan-godaan tersebut tentunya dengan keyakinan. Selanjutnya yaitu hancurkan pikiran negatif dengan menghidupkan persepsi yang positif. Contohnya seperti ini deh. Kalau kita misalkan lihat media sosial nih, banyak orang yang bepergian ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia, dan lain sebagainya. Pikiran negatif akan berpikir seperti ini. Orang-orang pada ke luar negeri ya, menghabiskan uang, nggak nabung, dan lain sebagainya untuk kehidupan di masa depan misalkan. Itu pemikiran yang negatif. Coba kita beralih ke persepsi yang positif. Mungkin orang-orang yang berjalan-jalan ke luar negeri tersebut, keliling dunia tersebut, itu merupakan pekerjaannya gitu. Merupakan pekerjaannya yang akan menghasilkan pundi-pundi dolar, pundi-pundi rupiah, yang akan menjadikan dianya kaya, yang akan menjadikan semangat dia, bahwa itu merupakan passion dia, potensi dia seperti itu. Ya
kita tidak perlu berpikir negatif gitu. Mereka happy, mereka kaya dengan caranya sendiri. Nah, usahakan untuk bisa berpikir positif akan suatu hal, segala sesuatu. Yang selanjutnya, kita itu harus mempunyai visi hidup. 1 tahun kita mau jadi apa, 1 tahun ke depan kita mau bagaimana, 1 tahun kita akan berpenghasilan seberapa, dan lain sebagainya. Itulah visi hidup. Kalau misalkan kita punya visi hidup, tentunya mempunyai tujuan yang jelas, yang nantinya akan berproses pengembangan diri itu dari sana gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita harus mempunyai sikap kepemimpinan. Teman-teman tentunya pasti tahu dong kepemimpinan itu seperti apa. Namun nyatanya kita lihat kepemimpinan itu dia berjalan terdepan, dilindungi dan lain sebagainya. Tentu tidak seperti itu. Seorang pemimpin dialah orang yang bisa berjalan di belakang. Seorang yang mampu melindungi yang dipimpinnya atas kepemimpinan tersebut. Nah, itulah salah satu proses pengembangan diri atau personal development tersebut. Nah, kita buktikan nih teman-teman. Kita buktikan kekuatan pikiran dan emosi yang telah kita bicarakan dari tadi tentang pikiran dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita buktikan kekuatan pikiran dan emosi. Ada beberapa pembuktian yang telah dilakukan oleh seorang penelitian. Banyak penelitian yang melakukan. Nah, di sana akan menyebutkan satu aja. Pikiran dan emosi dapat mempengaruhi kesehatan dan proses penyembuhan. Seorang ilmuwan yang namanya itu Dr. Henry, dia itu dari Universitas Harvard, mengadakan sebuah penelitian tentang sejauh mana pengaruh keyakinan, pikiran dan emosi tersebut terhadap reaksi suatu obat. Dalam penelitian tersebut ada 2 obat yang akan diuji pada 100 orang relawan dalam penelitian tersebut. Di awal pengujian, penguji itu menginformasikan kepada seluruh relawan penelitian bahwa kapsul pertama itu mengandung penenang dan kapsul kedua mengandung amfetamin atau stimulan. Kemudian penguji itu menukar kedua kapsul tersebut tanpa sepengetahuan relawan penelitian. Hasilnya sangat mengherankan sekali gitu, bahwa efek yang ditimbulkan sama sekali tidak tertukar karena relawan yang meminum kapsul pertama itu sudah diganti isinya dengan amfetamin, malah menjadi loyo dan tidak bersemangat. Yang seharusnya efek dari obat tersebut itu menjadi semangat, bertenaga, bergairah dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan penelitian tersebut bahwa kita dapat simpulkan bahwa keyakinan, pikiran dan emosi itu menjadi bagian penting dan jauh lebih hebat dibandingkan dengan obat kimia itu sendiri. Nah, dari pembahasan awal tadi, mungkin kita dapat tarik kesimpulan bahwa personal development ini adalah bagian penting dari tujuan hidup, di mana hari ini dan kedepannya hidup ini akan hebat, luar biasa, dan sukses. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan mengembangkan diri, dengan personal development. Dan dimulai hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Selagi bisa sekarang, ya kenapa harus bisa ditunda? Proses demi proses personal development ini harus ditempuh dengan baik. Supaya efek yang dihasilkan juga itu akan menjadi luar biasa ke depannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan mungkin mohon dimaafkan karena sejatinya manusia itu banyak kesalahan. Namun
Insya Allah saya akan tetap selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.